Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anggi Nadila dari kelas M4 R3A NPM 19010030. Dan di sini saya akan mempresentasikan analisis anggaran fleksibel dan kinerjanya. Jadi anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun bertujuan non mencari laba, termasuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Sebelum perusahaan ini beroperasi, perlu adanya rencana berupa anggaran, sehingga jelas misi dan target yang akan dicapai pada periode berikutnya. Bagi pemimpin perusahaan, anggaran merupakan sarana untuk keperluan rencana, koordinasi, dan pengawasan dan pengendalian. Terus, anggaran fleksibel juga dikenal dengan anggaran variabel, anggaran dinamis, atau anggaran luas. Merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Karena dalam anggaran fleksibel ditunjukkan dengan jelas biaya yang harusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Terus ada di sini tuh tujuan anggaran fleksibel. Tujuan anggaran fleksibel itu pengendalian mereka tidak terlalu berguna untuk perencanaan. Jadi anggaran asli harus berisi tingkat dan target suatu aktivitas sehingga manajer dapat merencanakan faktor-faktor seperti kebutuhan, sumber daya, dan kebijakan harga produk. Terus yang selanjutnya ada manfaat anggaran. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang beroperasi tanpa membuat suatu anggaran. Fungsi anggaran yaitu sebagai alat bantu manajemen perusahaan yang akan tetap ada, baik itu dipergunakan dalam perusahaan kecil, perusahaan menengah, ataupun perusahaan besar. Terus, menurut Ambar dan Jihad, bahwa manfaat penyusunan anggaran yaitu adanya pendapatan perencanaan terpadu, yang kedua adanya pedoman pelaksanaan kegiatan, terus yang ketiga adanya alat koordinasi perusahaan, terus dan yang terakhir adanya pengawasan yang baik. Dan selanjutnya di sini ada model anggaran fleksibel. Model anggaran fleksibel juga dapat mengatur setiap item barisan beban baik sebagai akun beban fleksibel atau satu yang tetap dalam berbagai tingkat pendapatan. Terus di sini ada dengan membuatnya perubahan formula ini menjadi suatu hal yang mudah untuk menyesuaikan pendapatan dan melihat letak perubahan beban tidak melalui anggaran sama sekali. Jadi meskipun pembahasan anggaran flex berpusat pada meningkatnya beban ke tingkat pendapatan tertentu, mungkin juga dan mungkin lebih akurat untuk meningkatkan beberapa pengeluaran untuk tingkat aktivitas lainnya. Contohnya misalnya itu penggunaan telepon atau kantor biaya harus dihubungkan lebih tepat dengan jumlah karyawan yang dianggarkan. Sedangkan biaya utilitas dapat terkait baik dalam ukuran luas digunakan atau jumlah mesin yang beroperasi. Terus di sini juga ada karakteristik anggaran. Di sini ada menurut Mulyadi, anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Anggaran yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Dan yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka atau waktu 5 tahun. Terus yang ketiga ada anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang keempat ada usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang kelima itu ada sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dan di bawah kondisi tertentu. Terus yang terakhir itu ada secara berkala. Kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisih dianalisis dan dijelaskan. Terus di sini juga ada varian anggaran variabel. Jadi varian anggaran variabel itu selisih antara hasil operasi dan jumlah anggaran fleksibel pada tingkat output
dalam periode yang berjalan. Varian anggaran fleksibel mengatur efisiensi dalam penggunaan sumber daya input untuk mencapai hasil-hasil operasi dari periode yang sedang berjalan. Jadi di sini tujuannya adalah mengefektifkan rencana dengan menaksir biaya yang di berbagai tingkatan. Jadi selain itu juga memberikan opsi terhadap strategi operasional perusahaan. Secara definisi, anggaran fleksibel menunjukkan angka-angka biaya yang dianggarkan pada berbagai tingkat kapasitas. Terus, anggaran fleksibel memungkinkan dilakukannya untuk perbandingan hasil aktual dengan yang dianggarkan pada hampir semua tingkat kegiatan. Selain itu, berguna juga untuk menganalisis baik kegiatan manufaktur maupun non-manufaktur. Jadi di sini kesimpulannya itu adalah anggaran adalah pendekatan yang formal dan sistematis dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam sistem perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Anggaran juga disusun setelah semua tujuan program kerja disusun. Terus, sebuah anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau memfleks untuk perubahan volume aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan berguna daripada anggaran yang statis. Terus yang tetap pada satu jumlah terlepas dari volume kegiatan. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan, bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan biaya operasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.